Bicara tentang iman, percaya nggak kalau beliau itu sudah beriman? Percaya nggak? Oh insya Allah. Saya penasaran kok Stephen. Kok bisa, katanya kok Stephen tuh kerja di katedral. Kok bisa masuk Islam, beriman, lalu syahadah? Gimana ceritanya? Ya itu semua berawal dari iseng. Iya. Iseng? Iseng. Saya baru kali ini loh. Iya. Wawancara yang masuk Islam iseng. Iseng bener? Iseng. Karena iseng kan nggak perlu alasan. Oh, Masya Allah. Misalnya nih, antum ke depan tuh, nyabutin rumput di depan. Tanyain, Kang Asep ngapain? Nyabut rumput. Kenapa? Iseng. Kerja juga enggak kan di sini? Iya kan? Cuman iseng aja nyabutin rumput. Coba Bu, isengnya aja gini Bu. Gimana ceritanya kok iseng-iseng? Karena gini loh, kenapa saya pakai iseng? Karena dari dulu itu kalau cerita secara utuh, 2-3 jam saya harus ceritakan semuanya secara detail. Karena nanti pasti akan ada pihak dari yang dulu saya tinggalkan, dan mereka akan komplain. Ada beberapa kisi-kisi yang harus saya isi. Dan dari muslimnya sendiri mereka akan bertanya lebih detail lagi. Nah biasanya saya jawab iseng itu seperti untuk menghentikan pertanyaan aja sih. Oh gitu. Jangan-jangan jawabnya juga iseng. Ya iseng. karena gini, oke. Kenapa harus iseng? Ada jawaban yang short juga untuk itu. Dalam beriman Islam, kita nggak butuh alasan apapun di dunia ini. Betul? Ya. Untuk beriman Islam, saya nggak butuh alasan apapun di dunia ini. Sehingga tidak butuh juga alasan apapun yang mendasari di dunia ini untuk saya keluar dari Islam. Masuk Islam karena menikah, nanti cerai. Balik keluar lagi. Ya kan, karena perempuan. Misalnya ada Pak Haji ngasih duit. Nih 2 miliar masuk Islam. Nanti ada yang ngasih di sana 4 miliar, pindah lagi. Mimpi ketemu siapapun. Sering tuh. Ya, gini, mimpi ketemu siapapun. Mereka yang di sana, yang masih kafir, mereka nggak tahu bagaimana ciri-ciri Rasulullah. Bagaimana mereka bisa bercerita kalau saya ketemu sama Rasulullah gitu kan. Di semua riwayat kita lihat, kita dengar, kita pahami, Rasulullah itu menampakkan wujudnya dan kita doang yang tahu muslim. Iya kan, ya nggak pakai tag nama di sini, jadi kita nggak bisa tahu itu Nabi Muhammad, ya kan? Dan ciri-cirinya cuma orang Islam yang tahu. Jadi kalau dapat mimpi ketemu itu, nanti Allah kasih ujian ketemu yang berwarna ungu misalnya, pindah agama lagi. Jadi tahun berapa kok Stephen? Tahun 2000. Tahun 2000. Tanggal 6 Desember. Tahu hafal juga tanggalnya. Tanggal 6 Desember. Gimana ceritanya tuh bisa iseng di situ? Iseng sih waktu itu nontonin orang lagi sholat, lagi teman sholat, aku anterin, ya udah aku di depan, gue sholat asar dulu, ya udah, nggak tahu waktu itu asar, tapi yang tahu karena itu sudah sore, ke arah sore, nah, dia sholat, saya di depan nontonin aja, mulai rame kan, terus takbir itu kan, Allahu Akbar, rapi gitu kan, dilihatin dari depan, terus diam kan karena asar. Nah itu saya taunya itu asar juga karena salah satu yang diam. Allahu Akbar nunduk. Allahu Akbar, berdiri lagi. Allahu Akbar, penasaran dari duduk ngeliatin orang sholat berdiri, nengokin. Apa yang mereka sembah? Karena siluet kelihatannya mimbar. Ya sore gitu ya. Mimbar khotib. Wah itu dewanya tuh. Iya kan kotak. Mimbar itu. Ke kotak kan? Iya. Saya ingat di Arab ada kotak hitam yang sama. Oh Ka'bah. Iya mungkin miniatur dewanya di sini. Oh gitu. Mohon maaf ya, nih nanti kesebar jadi aneh nih. Dari situ coba pengen tahu aja, karena nah inilah dia. Selain Islam tidak punya batasan-batasan akidah yang jelas. Jadi mereka boleh, makanya jangan kaget kalau punya tetangga atau punya teman yang mereka non muslim apapun agamanya, nanti mereka Natal ikut, ya kan? Imlek tahun baru Cina tuh mereka ikut, Capgo ikut. Nanti ada acara galungan itu kayak tahun barunya di Hindu, ikut lagi. Nanti muslimnya Lebaran, dia pakai baju koko, dia pakai peci, dia ikut juga.
Karena nggak ada batasan. Nggak ada batasan dalam kolom akidah. Makanya di rumah ibadah mereka, di setiap perayaan agama apapun mereka pasang spanduk. Paham ya? Ya. Nah, di saya juga dulu gitu. Jadi buat saya dulu agama satu Katolik. Yang di luar Katolik ini kayak support sistemnya. Additional. Iya, additional lagi. Jadi additionalnya ada Hindu, additionalnya ada ini jadi dibacanya sebagai semua ini jalan menuju surga. Makanya belajar aja. Lalu iseng belajar. Ya iseng. Si Asep keluar. Saya Asep juga. Asep juga nih. Sep, belajar dong Sep. Apaan? Kayak lu tadi tuh. Oh sholat. Iya sholat namanya. Belajar dong. Ya nggak boleh lah. Kenapa? Lah, lu kan bukan muslim. Emang harus muslim gitu? Saya nggak tahu ya kalau masuk masjid itu harus muslim. Dulu. Iyalah harus muslim. Oh gitu ya? Yaudah deh, gue masuk Islam deh. Semudah itu. Iya. So, ada orang kayak gitu di dunia ini ya? Ada nih Pak, ada Pak. Enggak, sebenarnya gampang sih. Kalian coba mundur ke Allah waktu dulu kalian 18, 19, 20 tahun. Usia segitu. Pada saat kalian mau dapetin sesuatu, apapun dilakuin kan. Ya waktu itu curiosity-nya atau rasa ingin tahunya, pengen nyobain itu. Begitu-begitu. Dulu begitu. Karena syaratnya memang harus masuk Islam, ya udah. Nah si Asep juga jawab lah, lu kan kerja di katedral. Ya, saat itu masih kerja di katedral. Sangat, masih kan pastor, saya imam di situ. Oh gitu. Ya urusan gue lah. Maksudnya aku udah nyiapin jawaban kalau ditanya. Ya saya lagi mempelajari Islam, memang kenapa? Karena itu salah satu additional kan. Tapi nggak jelasin ke Asep. Ya udah urusan gue deh. Bisa apa nggak? Bisa. Jadi balik lagi ke masjid, sadat, udah pelukan segala macam selesai. Sep, belajar sembahyangnya kapan? Udah lu baru masuk Islam, udah ntar aja. Nggak jadilah saya sholat habis itu. Tapi masuk Islamnya kan sah. Syahadat. Udah syahadat. Sah. Saya balik lagi ke katedral, jalanlah waktu seminggu. Iya maksudnya balik ke katedral itu melakukan hal aktivitas yang biasa ya. Maksudnya karena saya 2 hari ninggalin katedral. Jadi ada titipan yang buat baptis segala macam itu nge-waiting list. Jadi ya tanggal 7-nya ya saya nggak baptis orang. Kenapa Sep? Tanggal 6 masuk Islam. Ya, tanggal 7 saya baptis orang. Baptis orang. Rada aneh Bu ya. Memang buah dari keisengan kayak gini. Terus silakan. Karena awalnya memang cuma pengen sholat kan. Jadi lebihnya dari itu ya saya nggak tahu. Masalah keimanan harus seperti apa segala macam. Saya agak abai dengan hal itu. Saya lakukan aktivitas saya normal aja. Sampai seminggu ketemu hari Jumat baru. Wah orang banyak kan ke seberang tuh kan. Iya. Seberang Istiqlal. Iya tuh. Ke belakang nyari si Asep. Temuin aja. Sep. Katanya lu mau ngajarin gue sholat. Si bapak. Pak jangan saya pak. Kenapa? Saya nggak hafal sama sholat. Ini cok. Lah waktu itu kan lu bilang. Iya tapi saya nggak hafal. Saya main iya aja. Terus gimana nih ceritanya? Iya kan? Gue udah masuk Islam. Nggak bisa belajar sholat juga. Agak kesel kan kayak ketipu kan. Maaf bang. Ini pemikiran zaman masih kafir, jadi maafkan saya. Terus gue gimana? Pak, ke depan aja pak. Depan Istiqlal, kalau bubaran Jumatan, banyak tukang buku. Bapak cari yang namanya tuntunan sholat. Ada gitu? Ada. Textbook ya? Ya pokoknya gitu deh pak, saya nggak ngerti bapak ngomong apa. Ya udahlah, saya balik. Nungguin itu di ruang tunggu katedral depan Istiqlal itu kan? Straight lurus kan. Saya tungguin aja dari kebruderan yang di belakang. Ada Om John lagi di situ, tukang parkir katedral. Dia kalau lagi Jumatan dia juga nggak enak di situ di depan, dia ke belakang. Bapak ngapain di